ini, biar aja lah, aku kan bukan tipe orang yang suka nuntut, aku kan bukan tipe orang yang suka mengungkit-ungkit masalah gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, biarlah semua ini hanya aku saja yang tahu, hanya aku saja yang tahu, hanya aku saja yang tahu. Tetapi ternyata kalau memilih jalan itu juga tidak benar juga, tidak tepat juga. Karena apa? Pada saat hati kita terganggu, sebenarnya tidak lama kemudian secara otomatis pikiran kita pasti juga akan terganggu. Reaksinya pun menjadi terganggu. Pada saat pikiran kita terganggu, secara otomatis tindakan kita juga pasti akan terganggu gitu. Jadi cara kita bertindak terhadap sesama juga pasti ini akan terganggu. Bisa jadi orang yang sensitif, bisa jadi nanti kesalnya sama si A misalnya, nanti yang kena getahnya anak-anak di rumah misalnya kayak gitu. Misalnya kesalnya sama suami, tapi dipendem akhirnya anak yang jadi korban gitu. Kemudian bisa jadi lagi akhirnya bisa sampai depresi, bisa sampai stres karena mikir masalahnya begitu berat. Bahkan bisa jadi juga sampai ada yang sampai memutuskan mengakhiri hidupnya gitu, karena memang dirasa udah nggak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kedua-duanya sebenarnya ada kelemahan, maksudnya baik yang secara meledak-ledak itu juga bisa melukai orang lain, juga sebenarnya dirinya sendiri juga belum tentu bisa settle gitu kan. Toh udah habis meledak-ledak juga habis itu gimana ya, juga bukan penyelesaian, betul. Tetapi itu akan melukai banyak orang yang nggak akan habisnya gitu. Betul, masalah tidak selesai, orang di sekeliling tambah terluka, malah orang sekeliling bisa semakin muter-muter lagi gitu masalahnya gitu. Dan biasanya orang yang sedang marah itu kebanyakan keputusan-keputusan yang dia ambil itu adalah salah. Ya, keputusan biasanya misalnya suami istri sedang berantem, satu udah bener-bener nggak tahan lagi sampai terucap kata cerai. Itu kan sebenarnya bukan hati yang tidak mencintai lagi, tetapi ungkapan emosi yang salah. Seperti itu. Keputusannya salah dan itu sangat pasti melukai lah, lebih melukai lagi. Ya. Lalu apa dong yang harus kita lakukan saat kita mengalami rasa sakit hati? Ya, jawabannya sih mungkin seperti yang sudah sering kali didengar. Jawabannya adalah memaafkan, memaafkan atau mengampuni. Kalau saya disakiti, saya akan balas menyakiti. Ya, itu dia. Yang tadi kita bilang bahwa kalau seperti itu tidak akan punya jalan keluar, titik keluar, dan masalah itu selesai. Itu akan menjadi satu rantai yang terus saling menyakiti, dan itu nggak akan membuat yang akibat tadi itu orang tidak akan menikmati hidupnya, ya. Orang akan salah prioritas, kesehatannya terganggu, emosinya, hubungan dengan lingkungannya terganggu, otomatis karirnya juga akan terganggu dan hidupnya akan hancur. Ya, dan biasanya dari hasil penelitian juga dan juga dari hasil tinjauan kita di lapangan ya, biasanya orang-orang yang menyakiti orang lain itu biasanya ada alasan kenapa sih seseorang ini menyakiti orang lain. Itu biasanya ternyata setelah dicek, kenapa sih ada orang yang begitu mungkin dilihat oleh sebagian orang itu, orang ini kok menyebalkan gitu ya. Nah ternyata orang-orang yang menyebalkan, yang membuat orang lain terluka, itu seringkali punya masa lalu yang belum beres, belum selesai, punya masa lalu yang pernah dilukai juga. Jadi awalnya yang bersangkutan itu adalah sebagai korban, kemudian setelah seiring berjalannya waktu, luka itu terus-menerus dibawa dan akhirnya dari korban berubah posisinya menjadi pelaku. Dia mencari korban. Nah, apabila sang korban yang menjadi korban ini kemudian gak terima, tanpa disadari, dia seiring waktu berjalan, dia akan menjadi pelaku juga. Dan kalau lingkaran ini tidak di-stop, kalau sebagai korban tidak menyadari gitu ya, maka akan terus-menerus mengakibatkan korban-korban yang lain yang berjatuhan. Dan ini tidak akan pernah selesai akhirnya. Kita dilukai, kita membalas melukai. Dilukai, merasa terlukai lagi, membalas lagi. Masalahnya tidak akan selesai. Nah, terus bagaimana dong caranya gitu ya? Jika mengalami rasa sakit hati seperti itu. Yang paling pertama, intinya adalah kita harus belajar untuk memahami orang lain. Seringkali kenapa sih orang terluka hatinya? Seringkali intinya karena apa sih? Karena dia merasa tidak dimengerti, betul ya? Kemauannya tidak diikuti. Apa yang menjadi harapannya tidak tercapai. Nah,
sayangnya kita itu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain harus memperlakukan kita. Tetapi kita masih punya titik cerah. Masalah tidak terus berakhir gitu ya. Kita masih punya titik cerah. Apa sih titik cerahnya? Titik cerahnya kita masih bisa berbuat sesuatu. Kalau orang lain tidak bisa kita rubah, masih ada satu pribadi yang bisa kita rubah, yaitu diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa merubah bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa merubah cara pandang kita sehingga kita tidak berharap orang lain untuk berbuat sesuatu gitu untuk kita. Untuk mengerti ya. Kita lah yang belajar untuk mengerti posisi orang lain. Terus juga mungkin kalau misalnya kita pernah disakiti dan kita harus ingat bahwa setiap orang itu ada kekurangannya masing-masing, kelemahannya. Siapapun itu, termasuk diri kita sendiri. Betul. Berapa banyak sih kita mungkin secara tidak sengaja kita melukai hati orang. Karena kita di dalam kehidupan itu kita tidak bisa membuat semua orang suka kepada kita, setuju dengan pendapat kita, mungkin tidak bisa. Berarti kita ada segelintir orang yang mungkin dengan pendapat kita orang itu tidak setuju dan orang itu terlukai. Dan seperti itu kita juga harus mengerti bahwa setiap orang punya kelemahan. Seperti itu. Ya, sebagaimana kita juga tidak sempurna, orang lain juga punya ketidaksempurnaan gitu. Kemudian yang berikutnya gini, kadang-kadang kita merasa sakit hati ketika kita merasa terluka, kita beranggapan bahwa oh ini kesalahan pasti dari pihak luar, kesalahan pasti ini karena dia sehingga saya sakit hati. Tetapi fakta juga membuktikan bahwa seringkali orang yang mudah terluka hatinya itu seringkali juga diakibatkan oleh trauma masa lalunya yang juga belum selesaikan. Jadi belum ketemu akar permasalahan. Jadi di dalam dirinya dia sendiri juga dia sendiri belum settle. Mungkin ada luka-luka hati di masa lalunya yang begitu membekas di hatinya yang belum terselesaikan. Nah, luka hati ini semakin beranjak dewasa, semakin bertambahnya usia. Tambah lagi ada orang lain lagi yang melukai, jadi mudah sekali untuk meledak karena itu bukan bicara luka sama orang itu saja gitu, tetapi sudah merupakan tumpukan dari luka-luka mungkin sejak masa lalunya, sejak masa kecilnya, bahkan sejak masa kanak-kanak. Jadi kalau kita merasa kok aku gampang tersinggung ya orangnya, kok aku sensitif ya, maksudnya orang bicara sedikit aja sama aku, kok aku kayaknya udah sakit hati, kok orang nih kayaknya kok orang nggak ada yang bener gitu loh. Kadang-kadang kita merasa lingkungan kita nggak bener, orang-orang di sekitar kita kok kayaknya nggak ada yang ngerti kita gitu. Nah, ketika kita mulai merasa kayak gitu, yuk kita belajar untuk introspeksi diri. Jangan-jangan bukan orang lain, kesalahan itu bukan ada di orang lain, tetapi jangan-jangan di dalam diri kita ini ada akar permasalahan yang belum terselesaikan. Contohnya, saya jadi orang tuh waktu awal-awal menikah, saya tuh orangnya tuh sangat cemburuan. Suami saya pergi kemana aja tuh saya curiga gitu. Kalau ditanya, kamu suka nggak sih jadi orang yang cemburuan? Nggak mau. Saya yakin nggak ada satu orang pun yang mau gitu ya punya label cemburuan gitu. Saya sendiri juga nggak mau. Cuma kenapa ya bisa jadi orang yang cemburuan? Pada waktu itu saya nggak ngerti kenapa gitu. Tetapi ternyata setelah ditelaah gitu, setelah dicek kembali, oh ternyata saya punya luka di masa lalu saya. Lukanya belum beres ya, Bu. Itu belum selesai. Jadi lukanya di masa lalu tuh apa sih? Lukanya waktu kecil saya tuh suka dibanding-bandingin sama kakak perempuan saya. Saya dianggap saya tuh tidak berharga. Nah, karena saya merasa saya nggak aman, karena saya ini kan merasa nggak berharga. Jadi saya merasa saya nggak aman posisi saya. Begitu saya merasa nggak aman, jadi saya selalu berpandangan negatif terhadap suami saya, seperti itu. Jadi luka di masa lalu itu sangat besar pengaruhnya terhadap reaksi-reaksi apa yang kita ambil saat ini. Begitu. Ya, mungkin mewakili pemirsa yang di rumah, Ya. mungkin bertanya di rumah, rasanya enak sekali narasumber ngomong seperti itu. Saya kan nggak ngalamin, itu kan nggak ngalamin. Kadang-kadang seperti itu orang. Iya. Punya nggak, Ci, pengalaman yang begitu menyakitkan mungkin di dalam hati? Ya, pasti punya. Setiap orang pasti punya ya. Mungkin kalau di masa lalu saya pernah mendapat kabar bahwa saya dihadapkan satu kenyataan bahwa papa saya itu punya wanita simpanan ya, dan itu sangat menyakitkan hati saya dan itu sangat menghancurkan hidup saya.
bahwa saya sangat menyayangi orang tua saya, tapi kenapa orang yang saya hormati berbuat seperti itu. Nah, setelah bertumbuhnya dewasa, saya juga pernah mengalami, saya berhubungan dengan satu pria, dia juga mengkhianati saya, dan itu sangat menyakitkan ya. Di masa kecil saya melihat papa saya berselingkuh. Di waktu saya remaja, waktu saya berhubungan dengan lawan jenis, ternyata orang itu juga mengkhianati saya. Itu adalah perasaan yang sangat sakit. Itu bagi saya itu adalah pengalaman yang sakit sekali. Jadi semua orang pasti ngalami ya namanya. Pasti ada. Tapi pasti kita bisa menemukan jalan keluar kan, seperti tadi poin-poinnya, kita bisa mengampuni ya. Terus apa lagi poinnya? Ya, belajar mengampuni, belajar memahami orang lain, ya. Kemudian menyadari juga bahwa kita juga punya kelemahan gitu. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau misalnya kita sebagai korban, wajar dong kita sakit hati. Kalau misalnya kita mengampuni orang yang telah melukai hati kita mengampuni, enakan di dia dong. Kita kok yang rasa sakit, tapi dia kok diampuni, kayak gitu. Iya, sebenarnya pilihan sih ada di tangan masing-masing. Kalau mau tetap memilih untuk tetap menahan rasa sakitnya, itu sih bebas-bebas saja. Cuma ya resiko nantinya ditanggung gitu, ditanggung sendiri gitu. Sekali lagi sih mungkin ya, menurut saya pengampunan kita itu kepada orang yang menyakiti kita itu bukan untuk supaya kita dianggap oh ya karena kita kalah, karena kita tidak berdaya, karena kita yang mengalah kita kalah. Bukan seperti itu. Ternyata setelah saya merenungkan hidup saya, pengampunan itu adalah keuntungan yang untuk diri kita sendiri. Kita akan menikmati hidup yang tadi pertama yang kita bahas di awal ya, bahwa kita juga akan mungkin lebih sehat, lebih ceria. Coba lihat kalau orang yang suka marah-marah pasti mukanya lebih cepat tua. Benar itu kan? Iya, dan kemenangan sejati sebenarnya bukan terjadi ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, tetapi kemenangan sejati itu terjadi ketika kita berhasil mengalahkan dan mendobrak nilai-nilai dan pola pikir yang salah di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau ngampuni, yang rugi kita sendiri kok gitu, bukan orang lain. Orang lain mah mungkin udah orang yang kita sebel gitu ya, orang yang kita benci mungkin lagi enak-enak makan di sana, lagi nyanyi-nyanyi, lagi jalan-jalan kemana, sementara kitanya dongkol setengah mati, mau ngapa-ngapain nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak. Siapa yang rugi? Dan mengalah atau memaafkan itu bukan berarti kita yang kalah. Betul. Ya. Ya, kita beri sejenak ya, kita